Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai polusi udara, krisis iklim, dan pemanasan global sudah tidak terdengar asing lagi. Namun, di balik semua itu ada kata kunci yang masih menjadi pro kontra masyarakat, yaitu energi terbarukan. Dan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Namun, sayangnya pemanfaatannya masih jauh dari maksimal. Padahal, dunia sedang bergerak cepat. Tentu saja, Indonesia tidak boleh tertinggal. Menurut data International Energy Agency, pada tahun 2024, emisi karbon dioksida CO2 mencapai 37,8 gigaton. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh gas alam dan batu bara. Sedangkan Indonesia sendiri, pengelolaan sampah masih menjadi tanda tanya. Pengelolaan sampah tidak beratur menyebabkan gas metana, di mana hal tersebut menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Apabila masalah ini terus berlanjut, maka krisis iklim akan semakin sulit dikendalikan. Lalu transisi energi akan menjadi urgensi nasional. Dan oleh sebab itu, kita, generasi muda Indonesia, harus ikut andil dalam permasalahan lingkungan Indonesia. Jika saya terpilih menjadi DPR RI, maka saya akan merealisasikan komunitas yang bernama Perda Green. Perda Green merupakan komunitas peran generasi muda hijau yang dapat diikut-andilkan oleh generasi-generasi muda Indonesia. Komunitas ini berkomitmen dalam 3 hal. Yang pertama adalah awareness, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dengan aksi inisiatif generasi muda. Dan yang kedua adalah action. Hal ini tertuju pada aksi nyata untuk melakukan penghijauan lingkungan tanpa sampah berdasarkan target Indonesia bebas emisi. Dan yang ketiga adalah advocacy, bertujuan untuk mengadvokasi penghijauan dan lingkungan hidup bersih kepada masyarakat luas, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Selain itu, saya juga akan merealisasikan 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislatif, merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan memperkuat peraturan mengenai pemilahan sampah yang lebih ketat, dan merevisi RUU EBT Pasal 3 dengan menambah ayat mengenai meningkatkan minat generasi muda dan peduli masyarakat terhadap lingkungan, mencapai Indonesia peduli akan transisi energi. Yang kedua, fungsi anggaran, menggunakan dana APBD demi terrealisasikannya komunitas Perda Green dengan lancar dan sesuai dengan rencana-rencana yang tertulis di setiap daerah. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, memanfaatkan pemerintah daerah untuk menjadi badan tanggung jawab demi kelancaran dan keberhasilan komunitas di setiap daerah yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Saya Fitriana Tasya Musai, siap mengikuti Parlemen Remaja 2025.